Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Adelia Ristami dengan NIM 046 dan juga rekan saya Siti Rohmah dengan NIM 048 dan juga Niswatun Sawiyah dengan NIM 076. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan judul Analisis Prediksi Kebangkrutan pada Laporan Keuangan Syariah. Langsung ke materi. Yang pertama, di sini ada pengertian kebangkrutan laporan keuangan syariah. Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Sedangkan kebangkrutan pada laporan keuangan syariah itu mengacu pada kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Kebangkrutan mungkin terjadi ketika perusahaan memiliki utang yang jauh lebih melebihi dari aset yang dimiliki atau mengalami kerugian yang terus-menerus dalam operasionalnya. Yang kedua yaitu ada faktor penyebab kebangkrutan pada laporan keuangan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu satu, adanya manajemen yang tidak baik dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, tidak seimbangnya antara jumlah modal perusahaan dengan jumlah utang yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu sumber daya secara keseluruhan yang tidak memadai keterampilannya, integritas, dan loyalitasnya. Materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor eksternal dari kebangkrutan laporan keuangan syariah. Yang pertama ada penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut. Yang kedua, penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen dan investor. Yang keempat, fluktuasi mata uang atau perubahan nilai tukar mata uang. Yang kelima, ketidakstabilan pasar modal, fluktuasi harga saham, dan penurunan likuiditas. Yang selanjutnya yaitu model-model prediksi kebangkrutan. Yang pertama ada model Altman, merupakan analisis diskriminan berguna bagi perusahaan untuk mendapatkan peringatan dini kebangkrutan dan kelangsungan usaha untuk mengatasi kekurangan dari analisa rasio keuangan. Maka perlu dikombinasikan dengan berbagai rasio agar menjadi suatu model prediksi yang berarti. Yang kedua ada model Springer, yaitu model dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik. Model-model prediksi kebangkrutan yaitu model Zamichevsky, yaitu menambahkan validitas rasio keuangan sebagai alat pendeteksi kegagalan keuangan dalam perusahaan dengan menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja. Selanjutnya yaitu model Grover, yaitu diciptakan dengan pendesain dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-score. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam kebangkrutan yaitu dengan nilai kurang dari 0,02. Kemudian model Olson yaitu dengan menggunakan Y-score bahwa perusahaan yang memiliki nilai Y-score lebih dari 0,38 berarti perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan sebaliknya.